Viral, komedian Alfiansyah Komeng yang mencuri perhatian dengan foto lucunya di surat suara dan membuatnya mendapatkan suara terbesar dalam perhitungan KPU sementara, menunjukkan peluang besar bagi dirinya untuk memenangi kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah alias DPD RI. Tapi selain Komeng, siapa saja calon kuat pimpinan DPD RI periode 2024-2029? Nama Alfiansyah Komeng dari Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan total suara mencapai 5,3 juta. Disusul oleh Taci Yassin, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 dengan total suara 3.190.447. Dan Kasita Akad Mandu, anggota DPD RI periode 2019-2024 yang juga anak Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dengan total suara 2.955.663. Di sisi lain, beberapa calon dari Jawa Timur juga menunjukkan perolehan suara yang cukup banyak, seperti Ketua DPD AA Lanyala yang kembali mencalonkan diri. Kondang Kusumanding Ayu lulusan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, lalu ada Lia Istifama yang merupakan aktivis sosial kakak tertua Kofifa Indar Parawansa Agus Raharjo. Tapi jadi ketua DPD RI tidak gampang. Soalnya tugas dan wewenang DPD RI banyak, mulai dari dalam pengajuan dan pembahasan RUU, memberikan pertimbangan atas RUU anggaran dan RUU terkait pajak, pendidikan, agama, serta pemilihan anggota BPK. Mereka juga bertugas dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta penyusunan prolegnas dan evaluasi raperda dan perda. Semua dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kemajuan pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Sekarang mari kita kenalan dengan 5 calon terkuat di antaranya. Mulai dari Kondang Kusumanding Ayu yang menjadi perbincangan di medsos karena katanya menjadi caleg DPR RI Jatim tercantik, walaupun tak sedikit yang mengatakan cantiknya hanya sebatas di surat suara, aslinya mah tetap manis tapi beda. Kandidat calon anggota DPD ini telah mencatat perolehan suara sebanyak 2.144.039 dalam pemilihan terbaru. Ia memasuki arena politik sebagai bagian dari daerah pemilihan Jawa Timur atau Dapil Jawa Timur. Di balik pesonanya, Kondang juga memiliki latar belakang akademis yang cukup mengesankan. Ia berhasil meraih gelar sarjana di Unair dengan skripsi yang menarik perhatian, berjudul Gambaran Kecerdasan Emosional pada Wanita sebagai Orang Tua Tunggal Akibat Perceraian. Rekam jejak karir politiknya belum sepenuhnya terungkap, namun kehadirannya sebagai calon anggota DPR RI menunjukkan potensi yang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia politik, terutama dalam mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan kesejahteraan keluarga. Dengan kombinasi antara penampilan yang menarik, latar belakang akademis yang kuat, serta potensi untuk memajukan isu-isu penting, Kondang Kusumanding Ayu disebut-sebut memiliki potensi besar. Selanjutnya ada Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, yang dikenal sebagai seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang lahir pada 10 Mei 1959, telah mencatat perolehan suara sebanyak 2.406.695 dalam pemilihan terbaru di Jawa Timur. Sebelum terjun ke dunia politik, Lanyala memiliki catatan karir yang cukup mengesankan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPW Partai Patriot Jawa Timur, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Wakil Ketua KONI Jawa Timur, Ketua Pamprov PSSI Jawa Timur, hingga Ketua Umum PSSI dari tahun 2015 hingga 2016. Puncak karir politik Lanyala adalah ketika ia dilantik sebagai Ketua DPD pada tanggal 2 Oktober 2019. Namun perjalanan politiknya juga tak luput dari kontroversi. Saat menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, ia pernah tersandung kasus dugaan penyimpangan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 hingga 2014. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan dituntut 6 tahun penjara, Lanyala akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor pada 27 Desember 2016 setelah menjalani masa penahanan selama 7 bulan. Next ada Kasita Akad Mandu yang lahir pada 28 Desember 1987. Meskipun masih relatif muda, Kasita telah memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 2.955.663
dalam pemilihan terakhir. Kasita adalah alumni UGM Yogyakarta di mana ia berhasil meraih gelar sarjana di bidang ekonomi dan bisnis pada tahun 2008. Selama karirnya, Kasita telah mengumpulkan beragam pengalaman profesional sebelum terjun ke dunia politik. Ia pernah bekerja sebagai Associate Researcher di Center for Good Corporate Governance UGM, Associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia, dan Asisten Manajer di Bank Indonesia. Pengalaman-pengalaman ini memberikannya wawasan dan pemahaman yang luas dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, Kasita Katmandu juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti menjadi bendahara Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan menjabat sebagai Ketua Umum KNPI Jawa Tengah pada tahun 2022. Pemilik suara terbanyak kedua ada Tachi Yassin Maimun atau yang akrab disapa Gus Yassin yang memperoleh perolehan suara sebanyak 3.190.447. Lahir pada 2 Juli 1983, merupakan seorang tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam dunia politik dan agama dan pernah menjadi wakil dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gus Yassin dikenal sebagai anak dari ulama terkemuka dari Rembang Maimun Zubair dan dianggap sebagai representasi kalangan religius terutama Nahdlatul Ulama. Sebelum memegang jabatan sebagai wakil gubernur, Tachi Yassin telah memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II. Di DPRD, ia duduk di Komisi E yang membidangi pengawasan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, serta rumah sakit umum daerah. Alfiansyah Bustami alias Komeng peraih suara terbanyak sejauh ini, yaitu 3.232.651. Komedian yang lahir pada 25 Agustus 1970 ini sudah pasti dikenal seluruh masyarakat sejak dulu sampai sekarang. Meskipun terjun ke dunia hiburan, Komeng sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan di Akademi Bisnis Indonesia. Namun ia tak menyelesaikan pendidikannya. Selama kuliah justru ia aktif sebagai anggota himpunan mahasiswa Islam. Hingga akhirnya pada April 2018, Komeng baru mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Bekasi dengan skripsi berjudul Pengaruh Disiplin dan Pemberdayaan Terhadap Profesionalisme Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat. Rekam jejak karir yang beragam dan prestasi akademisnya menunjukkan bahwa Komeng tak hanya memiliki bakat di bidang hiburan, tapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia politik.